Bukan hanya sekedar gimmick, kampanye tarung gagasan dalam debat Capres-Cawapres jadi PR 3 kandidat guna meyakinkan hati pemilih. Soal gimmick, calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar menganggap biasa dalam kontestasi, tapi tetap harus menunjukkan keunggulan masing-masing kontestan. Ya biasa setiap kompetisi masing-masing menunjukkan keunggulannya. Saya kira itu yang terbaik daripada mencari kesalahan kompetitornya. Lebih baik kita saling menunjukkan keunggulan masing-masing. Sementara soal debat, Ketua Koordinator Strategis TKN Prabowo Gibran punya jawaban. Sufmi Dasko Ahmad yakin Gibran punya persiapan matang jelang debat. Apalagi Gibran punya pengalaman saat pemilihan Wali Kota Solo. Bahwa ada anggapan-anggapan bahwa Mas Gibran misalnya takut debat, ya kita lihat aja nanti gitu loh. Kita lihat aja nanti, karena sebagai seorang pemimpin yang sekarang ini juga sudah berkiprah di pemerintahan, lalu kemudian juga sudah mengikuti pemilihan kepala daerah yang dipilih langsung oleh rakyat, tentunya kita yakin bahwa Mas Gibran juga punya persiapan yang matang. Pandangan lain disebutkan Capres nomor 3 Ganjar Pranowo. Ganjar yakin tak semua anak muda suka gimmick. Karena itu, gimmick dalam kampanye boleh, tapi jangan menghilangkan substansi. Enggak, saya menghormati gimmick orang, tapi hari ini anak-anak muda mesti diedukasi. Saya membaca siapa ya anak perempuan yang di UGM, Oki kalau nggak salah. Oki kemudian menyampaikan, kami anak muda tersinggung kalau hanya sekedar dikasih gimmick, maka perlu pencerdasan, edukasi politik berdasarkan apa programnya. Jadi boleh pakai gimmick tapi jangan menghilangkan substansi. KPU sudah mengeluarkan jadwal debat Capres-Cawapres yang digelar sebanyak 5 kali, yang dimulai bulan Desember hingga bulan Februari mendatang. Tentu momen ini bakal dimanfaatkan 3 kandidat meyakinkan hati pemilih. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, pertengahan Desember ini akan menjadi debat perdana bagi Capres dan juga Cawapres yang akan ikut dalam kontestasi Pilpres 2024. Lalu apakah anak muda ini lebih suka dengan tarung gagasan ataupun juga dengan gimmick? Nah, kita akan bahas sore hari ini di Rumah Pemilu bersama dengan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Gadjah Mada, ada Mas Gibran Muhammad. Selamat sore, Mas Gibran. Selamat sore, Mbak dan pemirsa sekalian. Oke, Mas Gibran, 12 Desember ini jadi debat pertama. Sebenarnya anak muda, pemilih muda atau khususnya mahasiswa nih lebih suka adu gimmick atau tarung gagasan dari para kandidat ini? Seperti ini, Mbak, gimmick adalah hal yang wajar dalam berpolitik, ya. Karena ibaratnya gimmick itu sebagai kemasan dalam sebuah nilai atau value. Tapi nampaknya kok udah sekian hari selepas kampanye sudah diselenggarakan, belum terlihat secara nampak substansi masing-masing kontestan di ruang-ruang publik. Kebanyakan hanya gimmick. Jadi ibaratnya kalau saya andaikan, saya analogikan, gimmick seperti kemasan, sedangkan substansi itu adalah isi dari sebuah makanan. Nah, sedangkan sekarang yang publik lihat adalah tadi kemasannya doang, isinya tidak ada sama sekali. Nah, kalau saya katakan ya di jalan-jalan itu banyak banget baliho besar, tapi gagasannya kecil. Nah, itu yang menjadi keresahan kita anak muda. Kalau ditanya apakah anak muda tidak suka dengan gimmick, tentu suka. Tapi kita anak muda juga melihat sesuatu yang lain yang lebih substantif, yang lebih berisi. Apa gagasan para kontestan? Apa solusi dari permasalahan yang ada? Jadi saya rasa dua hal yang tidak bisa dipisahkan, cuman ayolah kadarnya jangan terlalu berlebihan gimmicknya. Kita sudah lelah dan kita sudah muak. Seperti itu, Mbak. Oke, Mas Gibran, dari yang Anda lihat ini di 4 hari kampanye, apakah juga ada juga ya sejumlah kandidat yang datang ke daerah? Apakah Anda melihat yang mereka sampaikan dalam kampanyenya ke daerah ini sudah pada penyampaian informasi, sudah sampai ke penyampaian ide dan juga gagasan? Kira-kira nanti mereka mau apa atau gagasannya sudah bisa terukurkah jika nanti mereka terpilih? Sejauh ini saya belum melihat substansi yang benar-benar kentara. Karena kalau kita lihat di daerah-daerah, metode kampanye yang dilakukan adalah metode kampanye yang
saya ngelihat metode yang lebih condong pada sifat hiburan, kayak misal konser, kemudian perlombaan e-sport dan semacamnya, atau bahkan menggunakan sarana prasarana agama untuk mendulang suara, misal membuat sholawatan, membuat pengajian bersama, membuat doa bersama. Itu yang saya rasa menjadi hal yang cukup menyedihkan ya, Mbak. Alih-alih fokus pada substansi dan gagasan, ketika sedang diselenggarakannya entah itu konser, entah itu pengajian, entah itu apapun, saya jarang melihat para kontestan ini fokus pada substansi. Mereka berfokus pada ya tawaran-tawaran yang saya rasa mirip substantif, ajakan-ajakan yang kencang, cuman tidak dibarengi dengan alasan apa kita sebagai pemilih memilih kalian semua selaku kontestan ini. Itu yang menjadi intinya kayak cuma janji-janji seperti yang bisa disampaikan ya setiap kali kampanye, setiap kali kita ikut kampanye begitu ya, melihat apa yang ada di kampanye. Nah, tapi Mas Gibran, yang Anda lihat itu kan dari kampanye belusukan yang sudah dilakukan dalam 4 hari ini dari kandidat capres dan juga cawapres. Tapi kalau misalnya untuk debat-debat di kampus, debat-debat di universitas, yang Anda lihat seperti apa? Kan selama ini hanya isinya sindiran, kemudian juga curhatan, bahkan saling serang dari para kandidat. Menurut Anda bagaimana soal ini? Nah, saya sangat senang ketika MK sempat memutuskan dan telah memutuskan bahwa kampus bisa menjadi sarana kampanye. Kenapa, Mbak? Karena kita melihat bahwa kampus itu semestinya mampu menjadi alat screening para calon pemimpin, menjadi alat, menjadi entitas yang mampu untuk menyaring, memfilter gagasan-gagasan dari para kontestan. Karena isinya kampus kan orang-orang yang berintelektual, memiliki keahlian di bidangnya masing-masing, dan itu saya rasa bisa mampu menjadi sarana screening bagi para calon pemimpin bangsa. Kita perdebatkan pikiran-pikiran mereka, kita tantang pikiran-pikiran mereka. Cuman yang menjadi permasalahan adalah, contohnya ketika kita kemarin kedatangan ketiga baca pres ya saat itu di bulan September di UGM, satu hal yang mungkin menjadi pertanyaan dan mungkin menjadi catatan khusus ya, Mbak. Perdebatan yang hadir di kampus itu semestinya mampu dioptimalkan oleh para kontestan. Jangan sebatas, jangan cuma menjadikan hadirnya para kontestan itu ke dalam ruang-ruang diskusi itu cuma untuk semacam absen saja. Tidak benar-benar menyiapkan gagasan secara komprehensif. Buktinya apa? Kemarin ketika kita membuat diskusi dengan para ketiga capres, banyak program kerja, kemudian banyak visi misi yang saya rasa belum tersampaikan secara komprehensif. Apa motifnya, apa dasarnya, apa output endingnya, dan bahkan saya khawatir ada beberapa program kerja yang saya melihatnya ngawur, Mbak. Artinya rasionalisasinya seperti apa? Apakah dengan kondisi negara yang seperti ini bisa tercapai program kerja itu? Misal beberapa kandidat mencanangkan pertumbuhan ekonomi hingga 7,5%, 7-7,5%. Indonesia sekarang itu stagnan di angka 5%. Persis seperti yang disampaikan oleh Pak Jokowi ketika kampanye dulu, angkanya 7%, tapi sampai sekarang tidak terrealisasi. Terlebih ada beberapa program kerja lain yang saya rasa patut dipertanyakan, patut diuji apakah realistis program-program kerja itu. Jadi saya harap kalaupun para kontestan ini hadir kembali ke dalam kampus, yuk jadi kalaupun misalnya ada gagasan yang disampaikan ini sekiranya terukur, dan kalau mau debat juga harusnya punya data begitu ya Mas Gibran. Nah, tapi kalau misalnya dari mahasiswa sendiri, dari kaum kritis ini, concernnya apa sih nanti dalam tarung gagasan antara calon kandidat capres dan cawapres ini? Pengennya apa yang jadi concern dari mahasiswa? Sederhana, Mbak, kita pingin para kontestan ini fokus pada masalah, bukan sebatas bikin program kerja, tapi respon masalah. Itu yang kadang menjadi catatan kritis bagi saya dan mungkin bagi teman-teman yang lain, bahwa ya oke lah 2024 ini adalah pesta demokrasi, pesta adalah ya gembira, senang, tapi jangan lupa bahwa 2024 itu adalah titik balik bangsa. 5 tahun itu waktu yang pendek dengan berbagai macam permasalahan bangsa ini. Jadi
ayolah para kontestan jangan cuma sebatas menyodorkan atau memperpus program kerja yang tujuannya untuk menarik suara, tapi tujuannya adalah untuk mengatasi masalah. Itu menjadi permasalahan dan concern bagi kami anak muda. Oke. Jadi intinya bisa membaca masalah yang saat ini dihadapi oleh bangsa Indonesia dan kemudian menghadirkan solusi, begitu ya Mas Gilbran? Mas Mbak, jadi itu tidak perlulah membuat program kerja yang aneh-aneh, tidak perlulah membuat program kerja yang sangat, kalau kata anak muda itu adalah clickbait. Jangan. Kita anak muda bukan entitas yang bodoh. Jumlah kita lebih dari setengah jumlah pemilih. Jadi jangan macam-macam. Kita punya kacamata objektif yang tentu melihat apa yang ditawarkan bukan berdasarkan ketertarikan kita pribadi, tapi berdasarkan permasalahan yang ada. Apa solusi dari masalah yang ada sekarang? Tuntaskan, jangan cuma sebatas membuat program kerja yang tujuannya adalah untuk mencari suara semata. Gitu, Mbak. Oke, yang terakhir, mewakili suara dari teman-teman mahasiswa, anak muda kaum kritis sebagai mahasiswa, sebagai anak muda, Mas Gibran, apa sih sebenarnya yang pengen anak muda ini lihat dalam debat capres-cawapres nanti, adu gagasan, atau ada yang perlu disempurnakan kah supaya nanti lebih seru nanti pada saat debat pilpres pertama, jangan kaku begitu? Apa yang selain adu gagasan, apalagi yang ingin diharapkan anak-anak muda, mahasiswa dan juga kaum kritis di debat nanti? Gini Mbak, kita sebagai anak muda suka sekali melihat antar kontestan itu mendebat satu sama lain. Namun mendebat bukan cuma sebatas debat, tapi mendebat yang substantif. Karena kalau kita berkaca di tahun 2014 menjatuhkan ya, itu cuma debat yang menyenggol atau vis-a-vis dalam konteks personal, tidak menyinggung secara substantif, dan itu justru mengaburkan substantif. Jadi kami senang ketika debat itu berjalan dengan panas, cuman panas yang substantif, panas yang bisa memberikan kacamata publik bahwa kita sebagai para kontestan siap untuk berdebat dan siap untuk mengatasi permasalahan bangsa. Seperti itu, Mbak. Oke, baik, terima kasih. Kita tunggu nanti debat perdana Capres-Cawapres pada tanggal 12 Desember 2023. Semoga nanti masing-masing kandidat, masing-masing paslon ini bisa menyampaikan adu gagasan dan kemudian debat ini nanti bisa lebih substantif, edukatif dan juga informatif. Pesannya sampai gagasan yang terukur ini bisa sampai kepada publik sehingga bisa meyakinkan publik siapa nanti akan dipilih dalam Pilpres 2024 nanti. Terima kasih sudah bergabung bersama kami Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa UGM, Gilbran Muhammad. Sehat selalu, Mas Gilbran. Terima kasih, Mbak.